Bunda, ketemu lagi dengan Yuin. Di video kali ini Yuin mau bagi tips agar anak tuh mau belajar tidak stres dan happy. Tonton ya. Hai, jumpa lagi dengan saya Indah Khairul Rahmawati, panggil saja Yuin ya. Gitu. Nah, di sini ya kita mau bahas tentang anak yang susah belajar atau susah mendapatkan konsentrasi dan juga malas ketika disuruh belajar. Seperti itu, banyak sekali ya Bunda ya di sini permasalahan tentang anak dalam belajar. Nah, kemarin ada yang tanya nih, Yuin, gimana ya anakku kok belajar sukanya lari-lari terus seperti itu. Bisa ya Bunda ya, di sini kita akan mengetahui beberapa gaya belajar dalam si anak itu sendiri. Nah, di sini Bunda perlu ketahui nih biar enak cara untuk mempelajari putra-putri kita gitu ya Bunda ya. Di sini ada tiga macam gaya belajar gitu ya Bunda ya. Yang pertama visual. Visual itu dia dengan melakukan penglihatan. Jadi biasanya nih orang visual nih, anak visual ini biasanya orangnya nurut dan dia berprestasi di dalam kelasnya gitu. Jadi tidak ada masalah. Kenapa kok seperti itu? Karena nih ya Bunda ya, orang visual itu hanya disodori buku saja. Dek, sini belajar, nih dibaca, seperti itu. Orang visual pasti dia mau dan dia paham. Nah, itu kelebihan orang visual. Jadi biasanya orang visual ini kunci pertama dari orang visual, misalkan anaknya baru masuk SD nih, harus bisa membaca. Harus bisa membaca. Sekali lagi, harus bisa membaca. Kenapa? Karena membaca itu adalah sarana dia, kunci utama dia dalam belajar. Masa iya orang visual melakukan penglihatan gaya belajarnya ya? Dia disodori buku tapi dia tidak bisa membaca. Kan aneh ya kan Bunda ya? Gitu. Nah kemudian yang kedua nih, yang kedua sama yang ketiga ini perlu menjadi catatan untuk kita semua. Karena nih Bunda ya, biasanya orang yang kedua ini, 2 di antara 3 ini, dia biasa disebut dengan anaknya yang hiperaktif, disebut dengan anaknya yang susah konsentrasi, bisa dibilang dengan anaknya yang gak gagasan seperti itu. Banyak sekali cemooh-cemooh dari pendidik, dari orang tua, dari mana-mana untuk 2 anak di antara 3 ini. Nah, mau tahu Bunda 2 di antara 3 ini? Ya, kita bahas ya satu persatu. Siapa tahu nih anak kita termasuk gaya belajarnya yang 2 di antara 3 ini. Karena ini membutuhkan tips-tips tertentu untuk mendapatkan konsentrasinya. Seperti itu. Oke, yang kedua, anak auditori. Anak auditori itu melakukan gaya belajarnya melalui pendengaran. Nah, ini nih Bunda, biasanya anak auditori ini cenderung dengan anak yang tidak gagasan. Nah, cuek seperti itu. Jadi apa yang gurunya ucapkan atau apa yang orang tuanya katakan itu biasanya dia tidak terlalu memperhatikan. Namun, ada namunnya nih Bunda. Namun si anak itu sebenarnya merekam. Nah, sebenarnya si anak itu merekam. Biasanya orang auditori, anak yang gaya belajarnya auditori, hanya mendengar saja. Ini anak kok nggak memperhatikan tapi paham ya? Nah, di situ kita timbul satu pertanyaan. Di situ pula bahwasanya anak kita termasuk anak yang auditori. Seperti itu Bunda. Jadi, orang auditori itu cara menghafalnya mudah sekali Bunda. Misalkan menghafalkan pelajaran ya, ini dia butuh bantuan, butuh media. Misalkan, setelkan itu MP3 yang
berfaedah ya, yang bermakna, atau orang tuanya yang teriak-teriak, nah, atau orang tuanya yang bicaranya agak keras. Kenapa? Karena anak auditori itu betul-betul ini pendengarannya ini tajamnya luar biasa. Jadi kita bisa memaksimalkan itu, bisa memanfaatkan itu dengan betul-betul. Dan di sini anak auditori itu yang perlu diwaspadai ini ya Bunda ya, faktor lingkungan. Kenapa? Apa yang didengar oleh anak auditori itu perekamannya luar biasa. Misalkan di dalam lingkungannya berkata dengan perkataan yang kasar. Di sini anak mudah sekali menangkap dan menirukannya. Sebenarnya anak itu tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tapi kenyataannya anak itu bisa mengungkapkan. Nah, di sini biasanya banyak sekali yang orang tua penasaran, ini kok bisa menirukan ini, dapatnya dari mana? Misalkan dari televisi, dari faktor lingkungan, yang paling utama faktor lingkungan. Apa yang dia dengar, pasti dia mampu untuk mengulanginya. Itulah yang dinamakan anak auditori. Jadi, yang perlu kita garis bawahi tentang anak auditori, diperhatikan faktor lingkungan dan apa yang akan dia pelajari. Ini kita garis bawahi. Jadi kita bisa memaksimalkan ya, bisa memaksimalkan auditorinya, dan kita bisa meminimalisir atau membatasi apa yang kiranya nanti berbahaya untuk anak auditori itu sendiri. Itu ya Bunda ya. Udah dulu ya Bunda, nanti di tips yang ketiga akan tayang di video selanjutnya. Tonton terus ya, dadah.